Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga hari ini. Yang kami hormati, Ibu Lasena Sialagan, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dayatri Pasma Sembiring. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Aulia Hartono. Perkenalkan, nama saya Yesika Aldarisna Simarmata. Perkenalkan, nama saya Dea Sesayo Selin Sitepu. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai peribahasa. Jadi, apa itu peribahasa? Peribahasa adalah susunan kelompok kata atau kalimat yang memiliki susunan tetap dan biasanya mengiaskan maksud tertentu, seperti memiliki ungkapan atau perumpamaan. Ada peribahasa, tak ada rotan, akar pun jadi. Arti dari peribahasa ini adalah jika tidak ada hal yang baik, hal yang kurang baik pun masih bisa digunakan. Misalnya, ketika kita ingin memotong kertas, kita tidak memiliki gunting saat itu, tapi kita bisa menggunakan cara lain, seperti menggunakan penggaris dengan menarik kertas atau melipat kertas dengan tajam dan merobeknya. Jadi tidak ada gunting pun kita masih bisa memotong kertas menggunakan cara lain. Kemudian ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Arti dari peribahasa ini adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Contohnya itu seperti misalnya ada anak yang selalu berbuat baik kepada temannya, selalu membantunya dan selalu menolong temannya di saat kesulitan. Namun temannya ini bukannya malah berterima kasih kepada anak itu, melainkan memanfaatkan kebaikan anak itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Begitulah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kemudian ada peribahasa apa yang ditanam itu yang dituai. Arti dari peribahasa ini adalah apa yang kamu perbuat, itu juga yang akan kamu terima. Maksudnya adalah jika kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Dan jika kita berbuat kejahatan, maka kita akan mendapatkan balasan yang sama. Begitulah sistem tabur tuai dalam perbuatan yang kita lakukan. Lalu ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Arti dari peribahasa ini adalah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya adalah jika kita ingin sukses dan berhasil, maka diperlukan perjuangan yang keras. Kerja keras dan usaha semuanya dikerahkan untuk mencapai keberhasilan. Kita harus merelakan waktu bersantai dan bermain kita untuk melakukan segala upaya agar mencapai kesuksesan itu. Dalam mencapai kesuksesan tidaklah mudah dan pasti ada kegagalan di dalamnya. Tapi jangan menyerah dan jadikanlah itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan hasil kerja keras yang kita lakukan selama ini akan membawa kita pada keberhasilan. Jadi bersusah-susah dahulu, lalu akan hasilnya terlihat nanti. Jadi kita bersusah-susah dahulu, lalu menikmati keberhasilan itu di kemudian hari. Musuh dalam selimut memiliki arti yaitu orang terdekat kita adalah musuh terbesar kita, atau sering kita kenal yaitu orang-orang terdekat kita diam-diam mengkhianati kita. Itu makna dari musuh dalam selimut. Kacang lupa akan kulitnya memiliki makna seseorang yang melupakan asal-usulnya. Misalnya ketika orang tersebut miskin lalu merantau ke kota dan menjadi kaya, dan dia melupakan asal-usulnya, maka itu bisa dibilang dengan kacang lupa akan kulitnya. Atau kita bisa mengambil contoh yaitu jika seseorang berhasil akan meraih sesuatu tapi dia melupakan orang yang membantunya dalam meraih tersebut, maka itu bisa dibilang bisa dibilang kacang lupa kulitnya. Atau bisa kita bilang juga yaitu orang yang tidak tahu terima kasih. Selanjutnya yaitu peribahasa di dalam bagai madu, di luar bagai empedu. Makna peribahasa tersebut memiliki makna bahwa di dalam kata-kata yang manis mengandung maksud jahat. Seperti yang kita ketahui, madu disimbolkan sebagai kata-kata yang manis, sedangkan empedu disimbolkan dengan mengandung kata-kata yang jahat. Selanjutnya yaitu peribahasa
bagai minyak dengan air yang memiliki arti atau makna dua orang yang tidak akan pernah menyatu dan atau dua orang yang tidak akan pernah bisa menyatu. Seperti yang kita ketahui, air dan minyak tidak adalah dua hal yang sangat berbeda dan dua hal yang tidak akan mungkin pernah menyatu. Peribahasa selanjutnya adalah malu bertanya sesat di jalan. Makna dari peribahasa tersebut adalah jika segan bertanya, berarti kita akan rugi sendiri karena persoalan yang dihadapi tidak ditemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu, janganlah kita malu-malu menanyakan sesuatu kepada orang yang lebih tahu atau lebih bijaksana. Bahasa selanjutnya adalah sambil menyelam minum air. Artinya, ketika mengerjakan suatu pekerjaan, dapat pula menyelesaikan pekerjaan atau masalah lain. Arti lain dari peribahasa sambil menyelam minum air merupakan sebuah perumpamaan yang memiliki arti mengerjakan atau menyelesaikan dua pekerjaan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Peribahasa selanjutnya ialah bagai air dengan minyak yang memiliki arti dua orang yang tidak mau bersatu. Makna peribahasa ini menggambarkan ketidakcocokan dalam hubungan antara dua orang. Ketidakcocokan ini berasal dari latar belakang atau perilaku yang tidak sepaham, sehingga seperti gambaran minyak dan air yang takkan pernah bisa bersatu. Dua zat ini memiliki konsentrasi yang berbeda, sama seperti pandangan hidup dua orang yang bertolak belakang, sehingga takkan pernah bisa sejalan. Peribahasa selanjutnya ialah ada udang di balik batu, yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu hal atau tindakan dengan maksud atau tujuan tertentu. Makna dari peribahasa ini adalah kita sering ditipu oleh orang yang berbuat baik, namun sebenarnya tidak ada ketulusan di dalamnya. Ada rencana atau maksud tertentu yang disembunyikan di belakangnya. Peribahasa selanjutnya ialah bagai katak dalam tempurung, yang memiliki arti sangat sempit dalam pengetahuan, pengalaman, dan juga pandangannya. Peribahasa ini memiliki makna wawasan seseorang yang tidak terlalu luas serta tidak tahu situasi di tempat lain selain di daerahnya sendiri ataupun tempatnya saja. Peribahasa yang kedua ialah bagai mendapat durian runtuh, yang artinya mendapatkan keuntungan besar yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Makna dari peribahasa ini adalah mendapatkan rezeki, keuntungan yang tidak tersangka-sangka atau tidak dengan bersusah payah dalam bekerja. Baiklah, itu tadi video kami mengenai penjelasan peribahasa, contoh, arti, dan maknanya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.